Strategi implementasi kurikulum yang disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Aldina Dea, Lydia Nenggolan, Joshua Luban Gaol, dan Romiani Sibarani. Faktor pengembangan kurikulum. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum ada 3, yaitu yang pertama perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Pertama, dari segi pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua adalah dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta menyiapkan guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK seperti IKIP, FKIP, STKIP. Kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkan. Penguasaan keilmuan baik ilmu pendidikan maupun ilmu bidang studi serta kemampuan mengajar dari guru-guru yang akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Yang kedua itu masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagian dari agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Masyarakat yang di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada di dalam masyarakat adalah dunia usaha. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam memelihara dan mewariskan nilai-nilai positif yang tumbuh di dalam masyarakat. Sistem nilai yang dipelihara dan diteruskan tersebut harus diintegrasikan dalam kurikulum. Persoalan bagi pengembangan kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokalis, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spiritual keagamaan yang masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas dan tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di dalam masyarakat kurikulum sekolah, diantaranya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada di dalam masyarakat, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru, menghargai nilai-nilai kelompok lain, dan juga memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Selanjutnya, strategi implementasi kurikulum. Materi pertama, pengertian dan pendekatan strategi
implementasi kurikulum. Saya akan menjelaskan tentang strategi implementasi kurikulum. Yang pertama, pengertian implementasi kurikulum. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, yang dimana dilaksanakan dan diterapkan kurikulum yang telah dirancang atau didesain, yang kemudian akan digunakan atau dijalankan sepenuhnya di dalam dunia pendidikan. Di mana implementasi kurikulum menurut salah satu ahli Fulan dalam Miller dan Seller yang mengemukakan definisi tentang implementasi kurikulum, yaitu suatu proses peletakan ke dalam praktek tentang suatu ide, program, atau seperangkat aktivitas baru bagi orang yang mencapai ataupun mengharapkan suatu perubahan. Dalam implementasi kurikulum sendiri terdapat beberapa pendekatan, yang dimana pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran implementasi kurikulum, yaitu menurut Miller and Seller pada tahun 1985 menyatakan bahwa ada 3 pendekatan yang umum didefinisikan sebagai kata implementasi. Yang pertama adalah implementasi didefinisikan sebagai suatu peristiwa kejadian yang merupakan kegiatan pengembangan profesional ketika dokumen dari suatu program baru dibagikan kepada guru. Selanjutnya, pendekatan implementasi yang ditekankan pada proses interaksi antara pengembang kurikulum dan guru. Dan yang terakhir, memandang dan mengakui bahwa implementasi sebagai bagian dari komponen kurikulum. Selanjutnya, materi kedua, komponen kurikulum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen dari implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu rumusan tujuan. Komponen ini membuat rumusan tujuan yang hendak dicapai atau yang diharapkan tercapai setelah pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber. Komponen ini memuat secara rinci sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kurikulum. Yang ketiga, peran pihak-pihak terkait. Komponen ini memuat tentang unsur-unsur ketenagaan yang bertindak sebagai pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, pengembangan kemampuan profesional. Komponen ini membuat perangkat kemampuan yang dipersyaratkan bagi masing-masing unsur yang terkait dengan implementasi kurikulum. Yang kelima, penjadwalan kegiatan pelaksanaan. Komponen ini membuat uraian lengkap dan rinci tentang jadwal pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, unsur penunjang. Komponen ini membuat uraian lengkap tentang semua unsur penunjang yang menunjang pelaksanaan kurikulum. Yang ketujuh, komunikasi. Komponen ini direncanakan untuk sistem dan prosedur komunikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kurikulum. Yang kedelapan, monitoring. Komponen ini memuat secara rinci dan komprehensif tentang rencana kegiatan monitoring sejak awal pelaksanaan kurikulum. Yang kesembilan, pencatatan dan pelaporan. Komponen ini memuat segala sesuatu yang berkenaan dengan pencatatan data dan memuat laporan yang berkenaan dengan kurikulum. Yang ke-10, evaluasi proses. Komponen ini memuat rencana evaluasi proses pelaksanaan kurikulum. Dan yang terakhir, perbaikan dan redesign kurikulum. Perbaikan ini dilakukan atas dasar umpan balik yang bersumber dari hasil evaluasi proses. Selanjutnya, materi yang ketiga, bentuk strategi implementasi kurikulum. Nama saya Romiani Sibarani. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bentuk strategi implementasi kurikulum yang dibagi menjadi 2, yaitu silabus dan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama ada silabus. Silabus merupakan kurikulum operasional yang lebih detail untuk membelajarkan peserta didik. Silabus juga merupakan suatu rencana pembelajaran terperinci untuk satu mata pelajaran yang dijadikan sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Silabus juga merupakan kurikulum yang secara langsung digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap kelompok pelajar dan dalam kondisi tertentu. Silabus sangat penting sebagai rujukan bagi guru dalam proses pembelajaran karena silabus memuat bahan pelajaran yang perlu disampaikan pada jangka waktu tertentu. Kedua, ada rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP.
RPP merupakan turunan dari silabus sebagai dokumen perencanaan pembelajaran yang lebih spesifik. RPP merupakan panduan harian guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. RPP merupakan langkah terpenting dalam suatu proses pembelajaran yang sistematis. Dengan perencanaan yang baik, pola tindak mengajar guru dapat terselenggara secara sistematik sesuai dengan kondisi yang dihadapi.